Jadi ada pengalaman pribadi menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai korban di usia 5 tahun itu, Sebenarnya korban kekerasan itu kan nggak cuma perempuan ya, betul. laki-laki juga banyak. Nama baik kampus itu punya nama yang baik bukan ketika dia tidak punya angka kasus kekerasan, Hmm. tapi justru ketika dia mampu merespon dan menangani kasus kekerasan itu untuk melindungi mahasiswanya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di Alam Para Channel dengan agenda podcast keberapa nih? Ketiga kita ya, dengan narasumber seorang mantan putri pariwisata ya. Ya, selamat datang Del ya. Iya, Selamat terima bergabung bersama kita kasih. di sini. Kita ngobrol santai-santai aja. Apa kesibukannya sekarang nih, Del? Wah, apa ya kesibukannya? Sebenarnya kesibukannya nggak sibuk-sibuk banget sih sekarang ya, karena lagi fokus sama pendidikan dan ngejalanin komunitas itu aja sih sekarang. Masih ngejar apa namanya? Masih Apa? skripsian gitu ya. Wah, padahal aku sudah terhalus dengan kata pendidikan gitu, diperjelas ke skripsi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, Heeh. Del. Banyak ya pengalaman kamu sebagai putri pariwisata juga. Kemarin bisa bisa saya baca profilnya. Kemudian kemarin juga pernah ikut Putri Indonesia ya. Putri NTB. Putri Indonesia NTB Iya, Putri Indonesia. 2023. Itu berapa? 2023. Nah, Del, Sebenarnya itu pernah ikut juga sih sebelum. oh Jadi dua tapi kali. oh 2 kali. Iya. Berarti ikut yang pertama Mencoba tuh nggak peruntungan. lolos. Yang pertama itu dapat gelar intelijensi. Oh 2 kali. Terus yang kedua Yang kemarin top 5. top 5. Wes keren ya. Mencoba peruntungan. Mumpung masih bisa umurnya. Oh Masih begitu. penasaran. Bisa nggak Del ceritain sedikit pengalaman kamu kenapa tertarik sekali di dunia model, lebih tepatnya dunia apa namanya, ikut Putri Pariwisata, dari awal ikut apa Oke. dulu gitu kan. Bisa sedikit ceritain Hmm, tentang pengalaman awal. kalau itu sih sebenarnya karena emang saya orangnya suka tampil Ah ya, gitu. Jadi dari kecil itu suka ikut peragaan busana, terus juga waktu SMA itu pernah ikut ekstrakurikuler teater. teater juga. Dari SD, SMP, SMA juga sering ikut lomba baca puisi. Jadi emang suka panggung aja gitu. Gitu. Jadi Pengen kayak tampil aja gitu ya. iya suka tampil aja gitu. Jadi kayak ikut ajang-ajang putri juga salah satu cara untuk bisa tampil dan kebetulan emang akhir-akhir ini tuh lagi ada sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu. Jadi kayaknya platform keputri-putrian inilah yang bisa menjadi tempat untuk menyuarakan apa yang Iya, pengen disuarakan gitu apa sih. yang ingin kamu bicarakan ke masyarakat itu bisa tersampaikan lewat. Betul. Jadi sekali dayung dua tiga pulau Wes, terlampaui. mantap. Ya gitu. Terus itu sejak kapan tuh Del? Mulai bergelut di dunia ikut lomba putri Putri-putri. ya. Pertama kali ikut tahun 2019 akhir itu Putri Indonesia NTB Hmm. 2020. Terus pernah ikut Putri Mandalika NTB juga di Itu jadi 2020. juara berapa? Itu top 10. Kapten. Itu di 2021 ikut Putra Putri Pariwisata Nusantara itu di mewakili NTB di nasional dapat intelijensi juga sama kayak di Putri Indonesia NTB. Iya. Ikut lagi kemarin di Putri Indonesia NTB 2023 top 5. Jadi 4 kali ikut lah. Terus yang di apa namanya Putri Pariwisata itu berarti top one kan, orang nomor satu kan. Mewakili Perwakilan NTB NTB ya. berarti Jadi orang. sepasang waktu itu karena putra putri. Jadi Oh, sepasang. sepasang. Iya. Terus bisa nggak ceritain sedikit gimana pengalamannya di Putri Pariwisata, pasti banyak backingan atau apa gimana? Wah, berarti kan tuh maksudnya apa? Enggak sih, yang jelas Banyak dorongan lah ya maksudnya. banyak yang support gitu maksudnya ya. Ya, Iya, jelas apalagi kalau misalnya ke nasional kan persiapannya pasti lebih banyak ya gitu. ya. Jadi memang yang menyenangkan adalah pada akhirnya kita kenal banyak orang-orang baru sih Hmm. gitu. Kita kenal orang-orang dari pemerintahan juga, terus banyak kenal sponsor-sponsor yang Iya. setelah kegiatan itu pun masih komunikasi sampai sekarang. Jadi kalau butuh apa-apa, ini ada rekomendasi yang bagus. Kayak gitu-gitu sih serunya kayak gitu Banyak dan link berarti iya ya, banyak banyak link. link. Dan
kenal sama teman-teman dari berbagai provinsi, itu juga sangat menyenangkan. Ya, Berjejaring itu memang selalu menyenangkan. asik. Gitu. Terus ada ndak cerita pahitnya nih ketika kamu ikut Putri Pariwisata? Biasanya kan Ini ini fokusnya putri pariwisata doang nih. bisa ndak kita bahas dulu Putri Pariwisata dulu lah. Nggak kirain semua putri-putrinya gitu. Iya, Karena kan yang terbaru. bisa lah Oke, oke, semuanya. oke, oke. Jadi kan sebagai orang baru lah Mm-mm. yang ikut ajang yang seperti ini tuh ada ndak kayak kita ngerasa kita ndak ada dukungan dari siapapun. Oh Kita gitu. ndak dikenal sama Hmm. siapa-siapa, memberani cuman modal berani gitu. Kesulitan paling Ya, terasa itu di awal sih, di tahun 2019, karena walaupun saya suka tampil, tapi saya nggak punya pengalaman modeling ya, sama sekali gitu. Walaupun dulu waktu masih kecil ikut peragaan busana, tapi kan itu cuma lomba-lomba anak kecil ya gitu, yang hari Kartini lomba gitu. Bukan sesuatu yang dipelajari serius gitu. ya. Jadi pas baru pertama kali ikut, terus ngeliat rival-rivalnya itu orang-orang yang udah punya pengalaman, Pengalaman ya betul. yang udah punya titel putri yang lain gitu, jadi agak under pressure sih gitu. Tapi Insecure, em, sedikit enggak? sedikit sedikit, karena yang kemudian bisa mengimbangi itu justru karena nggak pernah ikut, jadi nggak punya ekspektasi apapun Iya, gitu loh. Jadi kayak walaupun ngelihat aduh ada lawan yang keren banget nih iya. gitu, tapi ya udah jalan aja gitu. Kesulitannya awalnya di situ sih, tapi dengan mengikuti lagi dan lagi jadi lebih bisa beradaptasi. Modal yakin berarti. Betul. Harus itu ya. Harus. Modal yakin. Nah, Del, Mm-mm. saya baca profilnya dulu juga. Kemarin sekarang udah jadi founder ya. Foundernya apa namanya Founder apa? Senyumpuan. Iya, Bisa founder. spill sedikit enggak? Apa sih tentang Senyumpuan itu? Kenapa kamu tertarik masuk di situ? Oke. Jadi banyak yang salah paham ya kalau dengar kata senyumpuan. Iya. Bisa dimengerti, tapi senyumpuan itu sebenarnya komunitas anak-anak mudanya Lombok lah gitu ya, Iya. yang geraknya di bidang kesetaraan gender. Advokasi khususnya di advokasi kekerasan seksual Hmm. gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bikin senyumpuan, sebenarnya itu dari pengalaman pribadi. Berarti Pengalaman kamu pribadi, sendiri yang termasuk salah iya, satu orang yang mendirikan Senyumpuan nih. iya. Oh, Jadi ya karena founder kan ya, jadi iya. yang mendirikan ya saya bersama teman-teman. Jadi ya memang itu, jadi ada pengalaman pribadi menjadi korban kekerasan Hmm. seksual yang akhirnya saya menyadari bahwa untuk sadar kita korban aja tuh butuh waktu yang lama gitu. Apalagi kemudian kita mau berani bercerita, berani Iya. melaporkan, itu sulit sekali, dan ada banyak orang di sekitar yang mengalami hal yang sama, bahkan lebih lebih dalam lah gitu ceritanya. Dan akhirnya saya berpikir bahwa ya kita harus saling menguatkan. Tapi saya nggak akan bisa menguatkan korban-korban lain kalau saya cuma manfaatin Instagram pribadi saya yang followersnya nggak seberapa gitu. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus ngumpulin teman-teman, gerakin mereka bareng-bareng untuk menyuarakan itulah. Kayak gitu. Ya, yang saya petik berarti kamu dari pengalaman kamu pernah berarti ngerasain sebagai korban kekerasan Pernah, seksual ya. pernah. Kayaknya hampir semua perempuan pernah. Tergantung bentuknya dan Iya, kompleksitasnya, betul. tapi saya rasa kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana, jadi semua orang tuh punya potensi untuk jadi korban sih. Tapi bisa nggak ceritain sedikit nih di channelnya kita Oke. Okay. terkait? Ini agak trigger warning ya, Iya, siapa tahu ada yang kalau nggak betul. bisa denger kayak gini gitu kan. Iya, betul. Sedikit pengalaman tentang apa yang kamu alami sehingga kamu buat apa namanya komunitas untuk kesetaraan gender gitu. Eh, Pengalaman itu terjadi di usia saya 5 tahun. Ya. Jadi di usia 5 tahun itu kan Tapi nggak apa-apa nih masih kita nggak ceritain di apa-apa. sini, nggak apa-apa ya. Saya sudah, kalau saya pribadi sudah sangat berdamai dengan itu. Ya. Tapi tetap ingin mewarning teman-teman kalau misalnya nggak bisa, mending di skip dulu. Karena memang hal-hal kayak gitu bisa merecall memori mereka kalau misalnya Betul. ada yang jadi korban kan gitu. Kadang traumanya masih. Betul. Jadi itu terjadi di saat usia saya 5 tahun. Waktu itu masih TK ya.
Iya. Kita kan kalau anak TK tuh pulangnya tuh jam 10 pagi itu Jam udah 10, jam pulang 9, kan. jam Iya, jadi 11. sekolah tuh cuma 2-3 jam Iya, aja gitu. betul. Dan sampai di rumah itu memang kondisinya ya orang tua tuh kerja dua-duanya. Hmm. Kakak-kakak juga ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah gitu. Jadi di rumah itu isinya adalah ya orang-orang yang bekerja di rumah. Kebetulan waktu usia 5 tahun itu ada beberapa orang yang kerja di rumah, laki-laki maupun perempuan gitu. Dan disitulah tempat terjadinya di mana eh, kalau bisa dibilang hampir semua hal terjadi. Jadi posisi yang kemudian saya dibawa ke ruangan oleh yang bekerja di rumah saya, si laki-laki ini, si pelaku ini gitu. Kemudian yang saya harus kemudian tidur di kasurnya dan semua hal terjadi kecuali satu, penetrasi. Jadi kalau bisa dibayangkan apa saja yang terjadi semuanya terjadi. Yang tidak terjadi hanya penetrasi. Dan pada saat itu posisinya saya ditutup pakai bantal. Jadi saya nggak lihat, Mukanya gitu. ya. Jadi saya nggak lihat apa yang terjadi itu saya nggak lihat Tapi gitu. kamu kenal orangnya. Oh, kenal banget. Orang terdekat jadinya ya. Hmm. Dan kayak gitu sih. Dan itu terjadi nggak sekali, terjadi berkali-kali Dengan orang yang sama. dengan orang yang sama. Dan setelah mulai mengerti tahun demi tahun itu saya selalu bertanya-tanya gitu kayak kenapa ya pas itu saya nggak ngelawan, Ya. apa saya menikmati ya waktu itu ya gitu kan. Jadi saya kayak ada tendensi menyalahkan diri sendiri gitu loh Iya. yang membuat saya akhirnya kayak aduh ini kayaknya kalau saya ngelapor ke orang tua bakal marahin saya deh gitu. Iya. Kenapa? Karena kok saya nggak ngelawan gitu. Jadi perasaan itu terus ada sampai akhirnya saya mulai belajar soal kekerasan ini gitu. Kayak saya sering baca-baca dan akhirnya saya menemukan bahwa ya ampun Del, kamu tuh baru umur 5 tahun dan anak umur 5 tahun itu secara hukum itu belum punya kemampuan, dianggap belum punya kemampuan untuk memberikan persetujuan atas tubuhnya sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya pun saya bilang iya, itu tetap nggak boleh gitu, karena Iya. itu adalah bentuk kekerasan terhadap anak gitu kan. Dan perihal kenapa saya nggak melawan itu jelas karena ada relasi kuasa kan, ada power yang lebih yang Iya. membuat saya jadi nggak berdaya, nggak berani gitu. Dan Kayak setelah takut gitu. ya takut untuk kemudian saya melawan gitu, karena ada power yang lebih gitu. Dan itu tuh ada istilahnya namanya tonic immobility. Itu posisi di mana seorang korban itu nggak bisa bergerak karena eh, ya itu dia merasa ketakutan, saking takutnya dia nggak bergerak. Sama kayak gini deh, orang kalau lihat hantu Iya. itu kalau misalnya di film-film kalau lihat hantu kan dia nggak langsung lari ya, tapi Iya. dia yang kayak diem. Diam Nah itu, gitu. jadi sama kayak gitu. Jadi tonic immobility namanya. Dan dari situ kemudian saya menyadari bahwa oh saya korban ternyata gitu. Tapi setelah menyadari saya korban pun nggak cepet untuk saya berani untuk bicara ke orang tua. Jadi jangka waktu dari saya mengalami sampai kemudian saya berani berbicara itu 19 tahun. Lama juga ya. Ya, jadi saya mengalami di usia 5 tahun, saya berbicara itu di usia 24 tahun. 19 tahun itu Dari anak kecil udah lu berani ngomongnya udah ya. remaja Itu gitu. kalau Berarti kita 19 tahun itu kamu mikir gimana sih posisi saya pada saat itu? mungkin nggak 19 tahun banget ya mikirnya, karena kan kalau misalnya mungkin umur 6 tahun, 7 tahun itu masih yang kayak Kebayang gitu. kebayang tapi nggak ngerti gitu loh harus berpikir seperti apa. Mulai berpikirnya tuh mulai yang ya remaja tuh sudah baru mulai berpikir. Yang Hmm. saya alami kemarin itu kok masih terbayang-bayang ya ini sebenarnya apa kayak gitu. Berarti itu maksudnya si pelaku ya mengajak kamu ke kamar gitu. Itu ada ndak embel-embel kayak biasanya kan anak kecil dikasih permen mau aja Hmm. ke sana ke sini kan? Jujur saya lupa detailnya sih. Bahkan Hmm. saya lupa posisinya di situ orang-orang lain kemana. Karena di rumah itu kan nggak hanya ada satu yang bekerja ya, tapi ada Iya. beberapa. Saya nggak bisa mengingat detail-detailnya, tapi saya masih sangat mengingat adegan yang saya rasakan, yang saya Hmm. alami. Kalau itu saya masih bisa mengingat. Gitu. Berarti kamu lupa lah terkait apa namanya kondisi keadaan rumah kan. Iya, Jadi biasanya
rame gitu. Kok rame. tiba-tiba diajakin saya ke sini gitu, Iya, di rumah itu juga sih. di rumah kamu? Kejadian di rumah sendiri. Oh, Jadi memang dari situ akhirnya saya menyadari bahwa orang terdekat pun bisa menjadi pelaku. Nggak ada yang menjamin bahwa orang terdekat bisa melindungi. Karena apalagi sekarang kan banyak yang ayah sendiri, paman sendiri itu bisa jadi iya. pelaku. Jadi siapapun bisa jadi Tapi sampai pelaku. sekarang orang itu masih. Ah, kalau sekarang sih sudah tidak ada di sekitaran keluarga lagi ya, karena Ya. sudah ngobrol sama orang tua juga akhirnya ngobrol sama kakak-kakak dan keluarga besar gitu bahwa Adele nih pernah mengalami ini loh gitu. Jadi dari situ agak ada kekesalan sih dari keluarga karena kenapa baru ngomong sekarang gitu. Iya. Tapi ya semuanya udah berlalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemudian anak-anak kecil yang ada di keluarga yang sekarang sih. Jadi Iya. kayak ponakan, kayak gitu. Jadi bagaimana supaya bisa dihindari dari jangkauan pelaku dan calon-calon pelaku kayak gitu. Gitu sih. Sangat apa namanya? Oh iya. Mhm. Cut dulu. Cut. Cut dulu. Cara healing, cara bisa berdamai. Ya, kalau eh, kapan menyadari itu setelah sering banget denger-denger berita kekerasan. Walaupun mungkin sekarang udah lebih banyak ya berita kekerasan, Iya. tapi kan sebenarnya dari dulu juga kekerasan tuh sering terjadi. Cuma dari situ tuh jadi kayak kepo gitu loh, apakah ini tuh sama dengan apa yang saya alami? Karena memang saya sendiri juga kan masih terus merasakan itu, masih terus bertanya-tanya ini tuh apa. Jadi ketika mulai sekali dua kali melihat kekerasan kayak gitu-gitu, mulai akhirnya kayak nonton-nonton video yang menjelaskan soal kekerasan seksual gitu. Jadi dari situ sih yang kemudian kayak kayaknya peralihan sekolah ke kuliah kali ya, mulai yang kayak, oh ternyata Serius ya? iya mulai di situ yang, oh ternyata gini loh gitu, ternyata saya korban loh gitu. Kayak gitu sih dan jadi kalau misalnya kayak gitu sampai ke 24 tahun baru Sadar. berani untuk berbicara, jadi rentang antara menyadari dan berani melaporkannya pun lumayan Lama. gitu, bertahun-tahun juga gitu. Dan kalau sembuh gimana ya? Sebenarnya nggak pernah ada cara khusus sih untuk yang kayak saya harus sembuh, saya harus berdamai, saya harus apa itu enggak. Karena kayaknya kalau digituin jadi kayak menekan diri sendiri untuk memaksa diri untuk berdamai enggak Iya, sih? Jadi betul. kayak ya udah kayak lewat aja gitu. Jadiin sebuah apa namanya? Cerita lah. Iya. Tapi saya sih berharapnya untuk korban-korban yang sekarang berani melawan sih, jangan ngikutin jejak saya. Ini terlambat banget gitu. Tapi kalau kita menyuarakan dengan kondisi kamu ya, yang sebagai korban di usia 5 tahun itu, kayaknya mereka belum ngerti gitu. Iya, Masih apa namanya? Kayak belum kerana yang seperti itulah. betul. Tapi disitulah peran orang tua sebenarnya. Ya, Jadi kayak saya pernah menyampaikan orang tua itu harus apalagi kalau misalnya punya anak kecil itu banyak-banyak komunikasi deh sama anaknya gitu. Sesibuk apapun harus meluangkan waktu untuk komunikasi, ajak anaknya ngobrol, kayak misalnya tadi di sekolah gimana, kayak gitu-gitu. Karena kalau misalnya kita membiasakan itu, anak-anak akan ngerasa kayak ada orang. terbiasa Ya, untuk bercerita setiap kali ada sesuatu terjadi sama mereka, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Jadi betul. kalau misalnya pun kekerasan terjadi sama mereka, mereka nggak akan merasa takut untuk cerita sama orang tua karena udah otomatis aja kebiasaan itu dibangun gitu. Jadi mereka akan ngerasa ada tempat untuk cerita, ada tempat buat berlindung. Betul, Jadi betul. peranan orang tua sih kalau misalnya anak-anaknya masih kecil. Kasih sayang orang tua lebih penting ya. Betul, Di usia yang segitulah. betul Jadi banget. semua apa yang dirasakan sama mereka itu bisa enak mereka bicara Iya. terkait apa. Ada salah satu pertanyaan yang sangat sering kita Oke. dengarkan, sering dikeluhkan oleh teman-teman sekelas mahasiswa ya. Hmm. Ketika kita berada di apa namanya?
jenjang akhir semester itu Hmm. biasanya pas kita ya kayak Bimbingan skripsi. buat ya bimbingan, ketika bimbingan skripsi kan banyak sekali, saya juga punya banyak teman juga yang perempuan, bahwa dia pernah ngerasain lah dilecehkan gitu, jadi korban gitu, Hmm. dengan embel-embel minta apa Ya. namanya revisi, ujung-ujungnya minta tanda tangan dengan embel-embel seperti itu. Gimana pendapatnya Del, Iya. terkait itu? Kebetulan banget karena Senyumpuan emang fokus gerakannya adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi ya. Jadi ada satu kesalahan berpikir dari institusi pendidikan ketika mereka merespon kasus kekerasan seksual. Masih banyak banget dari perguruan tinggi yang kemudian ketika terjadi kekerasan seksual itu mereka menyembunyikan kasusnya. Iya betul. Betul. Masih mending kalau disembunyikan, maksudnya disembunyikan dari publik tapi diurusin ya. Iya. Ini tuh masalahnya kebanyakan adalah diabaikan gitu laporan-laporan korban dengan alasan menjaga nama baik kampus. Kampus. Ya. Jujur saya nggak ngerti nama baik mana yang sedang diperjuangkan Iya, gitu, karena saya merasa bahwa nama baik kampus itu punya nama yang baik bukan ketika dia tidak punya angka kasus kekerasan, hmm, tapi justru ketika dia mampu merespon dan menangani kasus kekerasan itu untuk melindungi mahasiswanya iya atau betul. melindungi sivitas akademikanya. Jadi kalau misalnya berpikir bahwa 0 kasus adalah baik, 10 kasus adalah tidak baik, saya rasa nggak gitu ya cara Iya, menilainya gitu. Jadi saya sih lebih apa ya, merasa bahwa keberadaan kampus untuk berpihak sama korban itu yang harus benar-benar dievaluasi dari perguruan iya, tinggi kita yang ada di Indonesia gitu. Dan apalagi sekarang untuk perguruan tinggi negeri, itu dia sudah ada kewajiban dari Permendikbud nomor 30 tahun hmm, 2021 untuk kemudian membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Jadi kalau misalnya terjadi kekerasan, misalnya ke mahasiswa, iya. mereka bisa melaporkan ke Satgas dan Satgas wajib hukumnya untuk kemudian memproses itu. Wajib ya, Wajib. wajib. Wajib hukumnya memproses itu. Tidak ada lagi alasan untuk kampus kemudian menutup-nutupi atau apa. Hanya saja itu memang kewajibannya itu untuk kampus negeri. Negeri ya, Iya, tidak untuk swasta. tidak untuk kampus swasta dan kampus agama. Tapi bukan berarti kemudian kampus-kampus di luar kampus negeri itu merasa bahwa oh karena tidak ada kewajiban ya tidak ada. Bebas Ya ngelakuin itu. enggak ya gitu, enggak gitu ya cara berpikirnya. Jadi itu justru menjadi pemantik Iya, untuk kampus-kampus lain membentuk satgas, dan kami di Senyumpuan karena kami organisasi eksternal, jadi kami nggak bisa langsung masuk ke kampus. Yang kami lakukan adalah, maksudnya nggak bisa masuk langsung ke birokrasi. Yang kami lakukan adalah mendorong mahasiswanya, mendorong organisasi mahasiswanya untuk kemudian mereka bisa mendesak birokrasi membentuk satgasnya. iya. Gitu. Kalau di Lombok sekarang udah ada 2 kampus yang punya satgas. Tapi terkadang ya, Del ya, ketika korban, jangankan di umur 5 tahun ya, di umur kita sebagai mahasiswa aja mereka masih takut, trauma gitu. Untuk mengungkapkan sesuatu hal yang seperti itu sangat gimana ya, sangat Sangat sulit aib memang. ya, aib, dianggap aib buat Hmm. bagi mereka. Iya, karena eh, karena kita belum menormalisasi melaporkan kasus. Jadi yang masih dinormalisasi adalah menyalahkan korban. Iya, Sehingga kalau korban ngomong dia takut gitu. Jadi itulah sebenarnya pentingnya Satgas. Satgas itu kan peranannya bukan hanya nerima kasus terus dia proses, nggak hanya itu. Tapi Satgas itu harus mengedukasi, harus mengkampanyekan. iya, Kalau misalnya nih di seluruh kampus itu tergaung gitu suara-suara bahwa kalau kalian mengalami kekerasan harus laporkan, kalau kalian melakukan kekerasan kalian akan ditindak bla bla bla. Itu kan akan memberikan rasa tidak aman untuk iya, calon-calon pelaku kan. Dan itu akan memberikan jauh rasa aman untuk korban-korban sehingga ketika mereka mengalami pun mereka yang bakalan oke okay, saya akan laporkan karena emang saya sudah merasakan kampus ini aman banget karena semua orang itu bersuara bahwa ini harus ditindak gitu. Jadi menormalisasi untuk melaporkan kasus iya. itu sih yang perlu dibangun. Tapi terkadang nih, Del, yang saya lihat ya, Hmm. lewat kacamata saya bahwa ketika kita udah menjadi korban nih, Hmm.
korban kekerasan untuk mengungkapkan sesuatu yang berbau seperti itu tuh sangat susah Sulit. gitu. Karena apa? Yang pertama, mereka malu, baik itu di keluarganya, kemudian di teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maupun di kalangan-kalangan atas. Karena apa? Pandangan kita orang Indonesia pada umumnya bahwa kekerasan ini ketika orang udah terkena kekerasan, wah kamu udah nggak perawan nih. Kan biasanya kayak gitu kan? Iya. Biasanya seperti itu. Kamu udah nggak perawan nih, Iya, iya. ngapain sih bekas orang gitu kan biasanya. Iya, itu dia makanya kayak dan balik lagi ke yang tadi kenapa orang takut Hmm, karena orang ngerasa nggak punya ruang aman iya betul. dan ruang aman itu yang harus dibangun jadi kayak pergerakan kita tuh harus bareng-bareng gitu loh di satu sisi kita harus terus berani untuk mengkampanyekan supaya korban berani melapor di Hmm, sisi lain kita juga harus mengkampanyekan bahwa masyarakat harus menciptakan ruang aman itu iya betul. jadi kalau misalnya satu dilakukan satu enggak ya percuma jadi harus dua-dua itu yang harus terus jalan dan kekerasan seksual itu bukan masalah yang sekali kita kerjain, sekali kita kasih solusi langsung selesai, Selesai enggak. betul. Itu adalah sesuatu yang selama masih ada manusia di muka bumi, selama itu juga akan ada kekerasan seksual. Dari Jadi, dulu kan dari zaman Nabi. iya. jadi pergerakan kita pun, usaha kita untuk bersuara pun nggak bisa yang sekali terus udah gitu loh. Ini Iya, adalah pergerakan seumur hidup juga. iya betul. Gitu sih. Bertahap lah, Ya. step by step. Ya. Terus eh, pesan-pesan nih buat teman-teman puan lah, teman-teman Teman-teman. perempuan yang ada di Indonesia maupun di Lombok terkait kekerasan seksual. Tapi saya mau bilang, sebenarnya korban kekerasan itu kan nggak cuma perempuan ya. Betul. Laki-laki juga banyak. Gitu. Gitu. Setuju ya? Semua berarti ya. Iya. Jadi semua orang itu punya potensi menjadi korban. Karena aduh jangankan manusia deh. Ada ya beberapa kasus manusia melecehkan binatang gitu. Iya. Jadi kayak selevel binatang aja tuh bisa jadi korban gitu kan. Apalagi kita yang manusia gitu. Jadi Betul, apapun betul. jenis kelaminnya tuh bisa. Cuma memang kenapa laki-laki angkanya tidak setinggi perempuan. Angka-angka yang beredar tuh kan angka yang melaporkan ya. Iya, Kasus yang terlapor gitu. betul, betul. Karena memang nggak banyak laki-laki yang melaporkan kasusnya. Karena masih banyak stereotip bahwa laki-laki itu kan adalah subjek. Jadi ketika dia menjadi korban, nggak mungkin banget dia diem ataupun merasa keberatan ketika dia diperlakukan seperti itu. Pasti ketika dia melapor ataupun komplain terhadap pengalamannya dia, orang tuh masih banyak yang berstereotip seperti ini. Ah, masa sih nggak nikmatin? Oh, masa sih nggak senang digituin gitu kan? Jadi Ya, kayak gitu. Atau misalnya masa gitu aja nangis, masa jadi kayak laki-laki itu seakan-akan tidak boleh punya rasa terancam atau apa ya menjadi korban gitu. Itu yang kemudian banyak yang tidak melaporkan. Tapi pada dasarnya siapapun itu bisa jadi korban dan saya sih berharapnya pesan untuk semua orang bahwa uh, apa ya kalau misalnya sudah menjadi korban kekerasan mohon untuk terus memasang mindset dalam diri bahwa menjadi korban itu bukan aib gitu loh. ya, Karena kalau misalnya kita merasa itu adalah aib, maka kita nggak akan pernah berani untuk bercerita dan kita nggak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan gitu. Dan yang lebih parah adalah ketika keluarga korban juga menganggap itu aib. Sehingga banyak kasus-kasus di Lombok yang ketika korban ada anaknya yang jadi korban kekerasan, mereka dinikahin sama pelaku gitu iya betul. karena merasa bahwa anaknya ini udah nggak suci nih gitu kan udah diperkosa nih harus dinikahin sama pelaku gitu jadi kayak tidak jadi dia terus ada di lingkaran setan gitu Iya, kan padahal itu kan udah jelas-jelas. iya jadi kayak anakmu tuh sudah diperlakukan sedemikian jahatnya Iya, loh kok malah diserahin gitu kan karena masih ada mindset bahwa korban itu adalah aib jadi menjadi iya, korban itu adalah aib gitu itu harus itu sih adalah satu hal yang paling mendasar yang harus orang miliki untuk tidak merasa menjadi korban itu adalah aib. betul, betul. Supaya kemudian berani meminta pertolongan karena sekarang kan Indonesia udah lebih maju ya karena Iya, sudah ada undang-undang undang-undang baik. TPKS yang mengatur soal kekerasan seksual kayak gitu. Itu jadi berani untuk bersuara. Dan kalau misalnya ngerasa kayak aduh saya bingung nih kayak mau konseling di mana gitu, promo sedikit ya. Boleh, boleh. Kayak saya bingung mau konseling di mana atau
aduh pengen ngelapor tapi nggak tahu caranya gitu. Iya, Kita di Senyumpuan itu ada hotline ruang aman. Jadi kita di sana ada konselor, kalau misalnya pengen curhat cerita hmm, tentang pengalamannya bisa. Kalaupun butuh pendampingan untuk hukum, kita juga mendampingi kayak gitu dan tapi saya sih selalu lebih menekankan untuk karena seberpotensi apapun kita jadi korban, sebenarnya kita jauh lebih berpotensi jadi pelaku. betul. Eh, ada sedikit Gitu. saya apa namanya? Saya pernah melihat cerita lah Mhm, bahwa ketika seseorang udah menjadi korban, mhm. itu potensinya untuk menjadi pelaku itu sangat Iya, besar. iya, Karena apa? Apa yang dia rasain itu dia akan ngelakuin hal seperti itu kepada iya, orang yang berbeda lagi gitu. iya betul, betul, iya betul. Jadi kayak kalau misalnya punya pengalaman kekerasan dari sosok ayah misalnya, Iya, kemudian dia akan melakukan hal yang sama di luar kayak gitu. Iya, ada tendensi-tendensi seperti itu dan itulah mengapa lebih mudah, lebih berpotensi seseorang menjadi pelaku. Jadi iya, kalau misalnya ada yang ngomong kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu kan iya, itu masih banyak banget ya di masyarakat kita yang kayak menyalahkan korban. Ini karena pakaiannya nih, ini karena itu iya, gitu. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu sudah sangat bisa dibantah gitu dengan data ya. Karena kalau emang nih masalah pakaian yang bikin kita jadi korban kekerasan, harusnya bisa dijamin dong kalau pakaian kita tertutup kita nggak bakalan kena. iya Tapi betul. kenapa bisa orang-orang yang di masjid lagi pakai mukena, lagi sujud dilecehin. Pondok pesantren dilecehin. Itu kan kurang Banyak tertutup kejadian, apa gitu kan. banyak kejadian. Jadi kayak itu sih. Jadi karena sebenarnya kekerasan seksual itu akarnya adalah kegagalan berpikir. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang iya namanya juga manusia, masa dikasih cewek seksi nggak mau, kayak Masa kucing, dikasih ikan. kayak kucing, kok kalian seneng banget gitu nyamain diri sama binatang gitu ya, aku bingung gitu kayak ini namanya juga kucing dikasih ikan asin tapi kan masalahnya binatang tuh hidup pakai insting, Iya, kita hidup tuh pakai logika. akal gitu ya. Dan saya rasa perbedaan manusia dengan binatang-binatang lain gitu ya itu kan ada di akal ya, jadi ini Iya, tuh kayak akal itu aset termahalnya manusia loh gitu, kok iya. nggak bangga gitu loh, kok nggak dimanfaatin itu sih. Jadi eh dipakai-pakai dilatih-latih. Kita nggak menyalahkan orang punya nafsu loh ya, Iya betul. semua orang punya nafsu, tapi yang membedakan adalah kemampuan mereka menggunakan akal pikiran untuk mengontrol nafsu mereka. Berarti kayak logika gitu. Ya, Berpikir dulu sebelum bertindak. exactly, kayak katanya Agnes Mo ya. Oke, sedikit Gitu. saya bisa simpulin bahwa teman-teman korban kekerasan itu bukan soal wanita aja, Ya, laki-laki juga pasti pernah ngerasain. pernah nggak? Wah, kalau saya sih belum, Oh, nggak pernah. alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga nggak selalu pernah. dilindungi. Kalau saya sih nggak pernah ngerasain kekerasan ya. Oke, okay. Bahaya nih. Dikat boleh ya? Oke, Nggak okay. pernah. Kalau untuk kekerasan nggak pernah. Tapi buat teman-teman yang udah menjadi korban, apa namanya, yang udah menjadi korban kekerasan, nggak usahlah berdiam diri. Kita terbuka ngomong karena itu udah bukan aib lagi ya Yes, buat kita. tidak pernah menjadi Ya, aib. karena kalian ketika kalian udah berbicara di depan umum, berarti kalian udah berani mengungkapkan bahwa ini adalah kekerasan gitu. Ya, Dan uh, itu dapat mengurangi dampak-dampak kekerasan seksual yang lain. ya. Mungkin itu saja. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.